Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratih Widiawati, peserta Lansar CPNS tahun 2021 Kabupaten Pati, Angkatan 7, BPSDM Bio Minerba Bandung. Pada siang hari ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar dari PNS. Untuk memudahkan kita memahami nilai-nilai dasar dari PNS, mari kita gunakan mapping untuk memetakan konsep mengenai nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh PNS. Mind mapping itu sendiri adalah suatu cara untuk memetakan suatu pengertian ataupun konsep sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan sekitarnya. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh PNS yang biasa kita sebut dengan ANEKA. ANEKA sendiri itu akronim dari A untuk akuntabilitas, N untuk nasionalisme, E untuk etika publik, K untuk komitmen mutu, dan A untuk anti korupsi. Mari kita bahas satu persatu. Nilai yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri memiliki pengertian kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi tugasnya. Karena melibatkan individu, kelompok, dan institusi, maka akuntabilitas dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkatan personal, individual, kelompok, organisasi, sampai yang paling besar adalah stakeholder. Sebagai seorang ASN, jenis akuntabilitas yang paling utama harus dimiliki adalah akuntabilitas publik, di mana akuntabilitas publik ini memiliki peran, yaitu peran demokratis. Dalam hal ini, akuntabilitas publik dapat dipakai sebagai kontrol demokrasi. Yang kedua adalah peran konstitusional. Dalam hal ini, akuntabilitas publik berfungsi untuk mencegah terjadinya korupsi pada tiap individu. Yang ketiga adalah peran belajar, di mana dalam hal ini setiap individu dituntut untuk terus belajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yaitu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam akuntabilitas publik, di antaranya adalah jujur, netral, orientasi publik, adil, transparan, konsisten, partisipatif, dan tanggung jawab, di mana biasanya seseorang ASN yang sudah memiliki nilai akuntabilitas, mereka akan menerapkan nilai-nilai ini pada kehidupan sehari-hari. Nilai yang kedua adalah nasionalisme. Secara umum, pengertian dari nasionalisme itu sendiri adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, dan sejarah budaya secara bersama. Untuk membangun nasionalisme dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebagai seorang ASN, yang dapat kita lakukan untuk mencerminkan nasionalisme, yang pertama adalah pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah berdasarkan pada undang-undang, di mana ini memiliki peran, yaitu peran pelaksana kebijakan publik, peran pelayan publik, dan peran perekat pemersatu bangsa. Saat melaksanakan tugas sebagai ASN, dengan menerapkan prinsip-prinsip baik itu berdasarkan pengamalan nilai-nilai Pancasila ataupun berdasarkan undang-undang, maka secara sendiri kita dalam jiwa kita akan tumbuh sifat nasionalisme. Nilai dasar PNS yang ketiga adalah etika publik. Etika publik itu sendiri adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, serta keputusan yang diambil dalam rangka melaksanakan pelayanan publik. Dalam etika publik, biasanya menyangkut 3 hal. Dalam hal ini yang disebut dengan dimensi etika, yang meliputi 1. Kualitas pelayanan publik, 2. Integritas publik, 3 adalah modalitas. Bentuk nyata dari etika publik sendiri itu ada beberapa hal. Misalnya adalah jujur, transparan, terbuka, tulus, sopan santun, sikap hormat, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, serta menjaga kerahasiaan yang menyangkut tentang negara.
Nilai dasar PNS yang keempat adalah komitmen mutu. Dalam hal komitmen mutu ini berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas itu adalah sejauh mana kita berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah efisiensi, yang artinya seberapa banyak sumber daya yang sudah kita gunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi itu sendiri adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk melakukan inovasi ini, hal yang dapat kita lakukan yang pertama adalah penemuan, di mana kita mengkreasikan barang ataupun jasa yang belum ada sebelumnya. Yang kedua adalah pengembangan, yaitu kita mengembangkan produk yang sudah ada untuk memperbaiki produk tersebut. Yang ketiga adalah duplikasi, yaitu adalah meniru barang atau jasa yang sudah ada dengan memperbaiki konsep agar barang tersebut dapat bersaing di pasaran. Yang keempat adalah sintesis, yaitu adalah memadukan atau memadupadankan produk atau jasa yang sudah ada sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat adalah mutu. Mutu itu sendiri adalah suatu produk yang harus dijaga dengan manajemen mutu terpadu dan dapat dijaga dengan cara yang pertama adalah berfokus terhadap pelanggan, yang kedua adalah melakukan obsesi pada mutu, yang ketiga harus bekerja sama secara tim, yang keempat adalah mampu berkomitmen untuk jangka panjang, yang kelima adalah melakukan pendekatan ilmiah, yang keenam adalah selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Yang terakhir adalah diklat atau peningkatan kompetensi. Keempat hal inilah yang sangat mempengaruhi terhadap komitmen mutu. Nilai dasar PNS yang terakhir adalah anti korupsi. Ada berbagai tokoh atau pengertian yang banyak mengenai anti korupsi. Yang pada intinya, pengertian anti korupsi itu sendiri adalah tindakan yang tidak baik, curang, dan merugikan orang lain, bangsa, serta negara, serta tindakan yang tidak bermoral. Untuk jenis-jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia meliputi 7, yaitu adalah 1. Kerugian keuangan negara, 2. Tindakan suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam penggandaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Dalam sikap anti korupsi ini, sikap awal yang akan kita tanamkan adalah yang pertama adalah akuntabilitas spiritual. Apa itu akuntabilitas spiritual? Yaitu adalah sikap pertanggungjawaban kita besok ya di masa yang akan datang, karena segala sesuatu yang kita lakukan tidak hanya kita pertanggungjawabkan di dunia, melainkan nanti kita pertanggungjawabkan di akhir hidup kita. Yang kedua adalah sistem integrasi nasional, yaitu adalah suatu sistem yang dibangun oleh suatu negara untuk mencegah terjadinya korupsi. Seseorang jika memiliki sikap anti korupsi, maka dalam dirinya akan tumbuh nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil. Itulah nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh ASN. Semoga kita sebagai ASN dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita. Sekian dari saya, selamat berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.